Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama dengan materi indahnya beriman kepada Qada dan Qadar. Sebelum masuk ke materi, kita akan melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran 3, yaitu indahnya beriman kepada Qada dan Qadar. Kompetensi inti di sini yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KADI, di mana 1.3 itu meyakini adanya Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.3 membiasakan diri untuk berperilaku dengan meyakini Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3 memahami hikmah beriman kepada Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.3 menyajikan contoh Qada dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk termasuk manusia. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap makhluk tersebut, seperti berapa umurnya, bagaimana rezekinya, kapan matinya, dan siapa jodohnya. Umat Islam wajib meyakini terhadap Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merupakan rukun iman. Keenam, apakah Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman asali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Sedangkan Qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 2 yang berbunyi, walam yatakis walada walam yakun lahu syarikun fil al-mulkil wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiron. Selanjutnya yaitu perbedaan antara Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya adalah Qada segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan karena belum terjadi. Sedangkan Qadar bersifat ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu dalil tentang Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib hukumnya untuk beriman kepada Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hukumnya kafir apabila umat Islam tidak beriman kepada Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar perintahnya adalah Allah menciptakan berdasar Qadar dengan firman Allah sebagai berikut, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar atau yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Qamar ayat 54-49. Selanjutnya yaitu contoh Qada dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Qada dan Qadar Allah bagi manusia banyak sekali. Di antara yang dialami oleh manusia yang masih hidup di dunia adalah Qada, yaitu 1. Belum meninggal, 2. Belum di alam kubur, 3. Belum mengalami alam akhirat. Sedangkan Qadar yaitu 1. Jenis kelamin, 2. Diberikan hidup, 3. Hidup di dunia.
Selanjutnya yaitu perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah satu pengertian takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya, orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya, anak yang dinilai ulangannya setelah belajar tekun menjadi bagus dan sejenisnya. Sedangkan takdir mubram, pengertian takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Jenis kelamin manusia, datangnya kematian manusia, jodoh manusia, dan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. 1. Mendorong semangat berusaha. Seseorang yang semangat berusaha seperti pelajar selalu tekun belajar, seorang bekerja keras dan sejenisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil yang maksimal seperti menjadi pandai, kaya, dan sukses. Kedua, mendorong manusia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu terhadap makhluknya adalah yang terbaik untuknya. Karena itu manusia harus ikhlas dan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap kufur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, setelah kalian mempelajari materi di atas, kembangkan pengetahuan kalian dengan mengerjakan soal berikut ini. 1. Apakah yang kalian lakukan apabila usaha dapat mengubah takdir? Seperti ketika ulangan tanpa belajar memperoleh nilai 5, kemudian belajar sungguh-sungguh memperoleh nilai 10. Yang kedua, apakah yang kalian lakukan apabila usaha tidak dapat merubah takdir? Seperti seseorang yang sakit dan sudah berobat kemana-mana juga tidak sembuh, ke arena akhirnya meninggal dunia. Oke anak-anak, apakah ada yang tahu hikmah dari pembelajaran hari ini? Ya, benar. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah sesuatu yang terbaik dari Allah untuk hambanya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.